Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian nonton film action dan melihat adegan terjun payung yang super keren? Atau mungkin kalian pernah berpikir, gimana ya caranya manusia bisa terbang dari ketinggian dan mendarat dengan selamat? Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah manusia, parasut. Kita akan telusuri sejarahnya yang panjang fakta. Uniknya, Dan bagaimana alat sederhana ini bisa jadi penyelamat nyawa? siap untuk petualangan di udara? Ayo kita mulai! Sebelum kita membahas parasut modern yang canggih, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Kalian mungkin kaget, tapi ide dasar tentang memperlambat jatuh dari ketinggian ternyata sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Di Tiongkok kuno, ada legenda tentang Kaisar Shun yang melompat dari lumbung padi yang terbakar menggunakan 2 topi jerami besar untuk memperlambat jatuhnya. Meskipun ini legenda, ini menunjukkan bahwa konsep menahan angin sudah dipikirkan sejak dulu. Tapi, sketsa konkret pertama yang mirip parasut modern justru datang dari era Renaissance. Siapa lagi kalau bukan sang jenius Leonardo da Vinci? Sekitar tahun 1485, dalam kumpulan catatannya yang luar biasa, Da Vinci membuat sketsa sebuah alat berbentuk piramida yang terbuat dari kain linen. Dia menulis, jika seseorang memiliki tenda dari kain linen yang disegel di semua sisinya dengan lebar 12 hasta dan tinggi 12 hasta, dia akan bisa melemparkan dirinya dari ketinggian manapun tanpa melukai dirinya sendiri. Desainnya ini sangat mendetail dan berdasarkan prinsip aerodinamika yang solid. Sayangnya, seperti banyak penemuan Da Vinci lainnya, parasut ini tidak pernah benar-benar dibuat atau diuji pada masanya. Itu hanya sebatas konsep brilian di atas kertas. Butuh waktu hampir 300 tahun setelah era Da Vinci, sampai akhirnya ada orang yang benar-benar berani mencoba ide tersebut. Masuklah, Louis Sébastien Lenormand, seorang fisikawan asal Prancis. Pada tahun 1783, Lenormand melakukan lompatan publik pertama yang sukses dari menara observatorium Montpellier. Dia menggunakan parasut dengan rangka kayu yang kokoh, mirip seperti payung raksasa. Tujuannya saat itu sebenarnya cukup mulia, yaitu menciptakan alat untuk menyelamatkan orang dari gedung yang terbakar. Dialah yang menciptakan kata parachute, gabungan dari kata Italia, para yang berarti melindungi, dan kata Prancis chute yang berarti jatuh. Jadi, secara harfiah, parasut berarti pelindung dari jatuh. Eksperimen Lenormand menginspirasi banyak orang, salah satunya adalah André Jacques Garnerin. Kalau Lenormand melompat dari gedung, Garnerin membawa konsep ini ke level berikutnya. Melompat dari langit. Pada tahun 1797, Garnerin menjadi orang pertama yang melakukan lompatan parasut dari ketinggian menggunakan balon udara panas. Dia melompat dari ketinggian sekitar 3.200 kaki di atas kota Paris. Bayangkan betapa menegangkannya momen itu. Parasutnya tidak memiliki lubang di bagian atas, sehingga saat turun, parasutnya berosilasi atau berayun dengan sangat hebat. Penonton yang melihatnya sempat ketakutan, tapi Garnerin berhasil mendarat dengan selamat. Meskipun sedikit pusing. Istrinya, Jean Genevieve, kemudian menjadi penerjun payung wanita pertama di dunia. Mereka benar-benar pasangan petualang sejati. Sejak saat itu, pengembangan parasut terus berlanjut. Awalnya, parasut terbuat dari sutra karena bahannya yang kuat, ringan, dan tipis. Tapi selama Perang Dunia II, pasokan sutra dari Asia terputus. Ini memaksa para ilmuwan mencari bahan alternatif. Akhirnya, mereka menemukan nilon. Nilon ternyata lebih kuat, Lebih tahan terhadap jamur dan kelembapan, dan lebih elastis daripada sutra. penemuan nilon ini menjadi sebuah revolusi dalam industri parasut dan masih menjadi bahan utama hingga hari ini. Tentu dengan berbagai penyempurnaan teknologi. Sekarang, mari kita bahas beberapa fakta menarik
yang mungkin belum kalian tahu. Pertama, bagaimana sih cara parasut bekerja? Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Hambatan udara. Saat kalian melompat, gravitasi menarik kalian ke bawah dengan cepat. Ketika parasut mengembang, permukaannya yang lebar menangkap banyak sekali molekul udara. Ini menciptakan gaya hambat ke atas yang sangat besar yang melawan gaya gravitasi. Hasilnya, kecepatan jatuh, kalian melambat secara drastis. Dari yang tadinya bisa mencapai hampir 200 km per jam menjadi hanya sekitar 20 km per jam saat mendarat. Cukup lambat untuk mendarat dengan aman. Fakta kedua, parasut tidak hanya digunakan oleh manusia. Parasut juga digunakan untuk misi luar angkasa. Saat kapsul atau rover kembali ke bumi atau mendarat di planet lain seperti Mars, Mereka menggunakan serangkaian parasut raksasa untuk memperlambat laju pendaratan di atmosfer yang tipis. Tanpa parasut, wahana antariksa itu akan hancur berkeping-keping saat menabrak permukaan. Jadi, parasut adalah kunci kesuksesan banyak misi penjelajahan luar angkasa. Keren banget kan? Fakta ketiga, ada yang namanya parasut cadangan. setiap penerjun payung, baik itu militer maupun sipil, selalu membawa 2 parasut. Parasut utama dan parasut cadangan. Ini adalah standar keselamatan yang tidak bisa ditawar. Jika parasut utama gagal mengembang dengan sempurna, entah itu karena kusut atau sobek, penerjun bisa melepaskannya dan segera membuka parasut cadangan. Parasut cadangan ini dilipat dengan sangat hati-hati oleh seorang ahli yang bersertifikat untuk memastikan fungsinya 100% sempurna saat dibutuhkan dalam situasi darurat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang olahraga terjun payung atau skydiving. Apa yang tadinya merupakan alat penyelamat darurat, kini telah berkembang menjadi olahraga ekstrem yang memacu adrenalin dan digemari di seluruh dunia. Ada berbagai disiplin dalam skydiving, mulai dari formation skydiving di mana para penerjun membuat formasi indah di udara, hingga wingsuit flying yang membuat manusia bisa meluncur di udara seperti tupai terbang. Olahraga ini membutuhkan latihan intensif, pengetahuan mendalam, dan kepatuhan ketat pada prosedur keselamatan. Tahukah kalian, rekor lompatan parasut tertinggi dipegang oleh Alan Eustace pada tahun ke-2014. Dia naik ke lapisan stratosfer menggunakan balon helium hingga ketinggian lebih dari 41 km. Saat melompat, dia menembus kecepatan suara dan jatuh bebas selama beberapa menit sebelum akhirnya membuka parasutnya dan mendarat dengan selamat. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga sebuah eksperimen ilmiah yang luar biasa untuk mempelajari batas kemampuan manusia dan teknologi. Dari sebuah sketsa di buku catatan Leonardo da Vinci menjadi alat penyelamat di gedung terbakar, Lalu berevolusi menjadi perlengkapan standar militer dan kini menjadi sebuah olahraga ekstrem yang mendunia. perjalanan parasut adalah cerminan dari kecerdikan, keberanian, Dan keinginan manusia untuk menaklukkan batas-batas yang ada. Parasut bukan hanya selembar kain, tapi simbol inovasi yang telah menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi jutaan orang. Jadi, begitulah cerita lengkap tentang parasut. Dari asal-usulnya yang sederhana hingga menjadi teknologi canggih seperti sekarang. Sebuah penemuan yang mengubah cara kita memandang ketinggian dan keselamatan. Siapa sangka ide dari ratusan tahun lalu bisa berkembang sejauh ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan membuat kalian semakin kagum dengan penemuan-penemuan hebat dalam sejarah. Apa ada penemuan lain yang kalian ingin kita bahas di episode selanjutnya? Tuliskan ide kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel Jason Wilbur. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.